Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal komputer. Salam sehat buat kita semua, salam semangat untuk belajar. Oke teman-teman, di sini kita selanjutnya akan belajar ya untuk melanjutkan di materi Microsoft Excel. Di sini adalah untuk coba ya logika and, or, dan not ya. Nah di sini teman-teman ya silahkan teman-teman seperti biasa ya, tuliskan terlebih dahulu untuk yang namanya tabelnya ya. Oke ya, silakan di screenshot ya teman-teman. Oke, saya hitung sampai 3 ya, 1, 2, 3 ya teman-teman, silahkan di screenshot ya. Nah atau di pause dulu videonya ya, kemudian di screenshot. Nah setelah itu teman-teman setelah menulis ya, kita harus paham dulu ya untuk yang namanya logikanya. Nah di sini ada logika yang namanya and, kemudian or, kemudian ada not ya. Nah ini untuk contoh logikanya ya teman-teman, kita bisa lihat di sini ya. Jika satu ya, satu itu berarti nilainya adalah benar ya, kita anggap satu itu benar ya. Dan jika 0 berarti dia nilainya adalah salah ya, seperti itu. Nah misalkan kita contohkan di sini ada fungsi n ya teman-teman. N itu berarti dia dan ya. Nah kita sama dengan misalkan di sini menggunakan fungsi n terlebih dahulu. Oke, misalkan kita ya sama dengan kita ambil dari sini, jika ya misalkan 1 ya, sorry, kita pakai n dulu. Oke, jika misalkan ya seperti ini ya, n ya 1 dan 1 itu hasilnya benar atau salah ya, kita mau lihat. Oke ya, berarti n logika 1 ya di sini, kemudian logika 2 kita ambil dari sini. Nah di sini berarti ya 1 dan 1 itu jadi nilainya berapa ya, seperti itu. Oke, maka hasilnya adalah benar ya. Nah kalau 1 dengan 1 berarti ya benar gitu ya, jadi benar semua. Jika salah satunya jika keduanya benar ya berarti bernilai benar, seperti itu. Nah 1 itu dianalogikan benar ya. Oke, di sini ada lagi ya n, kita coba ya yang bawah, 1 dengan 0. Oke, 1 dengan 0 ya teman-teman. Nah 1 dan 0 jika ya di sini salah satunya ya bernilai benar dan salah satunya lagi bernilai salah ya, maka kedua kondisi ini berbeda ya, ada salah ada benar. Maka kalau di n ya maka dia salah. Jika salah satunya salah ya tetap salah ya, seperti itu. Oke. Nah misalkan kalau di sini kalau benar keduanya berarti benar ya teman-teman. Oke. Nah kalau di or ya, kita coba. Oke, kita coba ya. Jika keduanya benar, oke ya keduanya benar ya, 1 kita anggap benar. Oke, maka hasilnya di sini adalah benar. Nah kalau misalkan salah satunya ada yang nilainya 0, gimana? Oke, kita coba. Nah di sini dia tetap benar ya. Jika salah satu kondisinya ada yang bernilai benar ya, yang lainnya salah. Kalau or itu dia tetap benar ya. Beda dengan n ya. Nah kalau misalkan n berarti dia salah satunya harus keduanya harus benar semua ya, seperti itu. Ataupun logikanya kalau benar semua ya benar seperti itu ya, kalau n ya. Tapi kalau misalkan ada salah satu saja ya dari logika itu salah ya, ataupun bernilai 0 seperti ini ya, maka dia tetap salah ya, tetap false.
Nah, tapi di OR ini ya, di logika OR, ketika semuanya benar, yaitu benar saya. Tapi kalau misalkan semuanya salah pun ya, 0, tapi ada salah satu yang bernilai benar 1, ya maka dia akan benar ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya, kita tadi sudah ambil jika 1 di sini jika benar ya, ataupun 1, dan salah satunya adalah 0 ataupun salah ya. Nah, di sini maka masih bernilai true. Nah, bagaimana dengan ini ya? Dengan not. Ya, kalau not berarti kita coba ya notnya. Oke. Jika not ya, not 1 dan not 1 lagi ya, berarti 1 dengan 1 ya. Oke, untuk logika not ini ya, dia langsung ya untuk mengambil ya dari satu sel saja. Nah, di sini rumusnya adalah not logical ya, jadi logikanya langsung. Dan jadi kita nggak bisa membandingkan keduanya ya, jadi dia langsung. Kalau misalkan di sini bernilai 1 ya, not i3 gitu. Oke, maka nilainya false ya. Jadi kalau misalkan benar, maka dia akan salah ya, seperti itu. Nah, sebaliknya kalau misalkan di sini kita ambil 0 ya, seperti itu, maka dia hasilnya langsung benar ya. Jadi kebalikannya. Di fungsi dari rumus not ini ya, dia akan membalikan keadaan ya. Jadi dari keadaannya yang 1 ya, berarti dia jadi salah ya. Sebenarnya kan 1 itu benar ya, jadi dia nilainya berubah jadi salah. Begitupun untuk yang nilainya 0, dia akan berubah menjadi benar, seperti itu. Ini kebalikannya. Nah, ini adalah dasar ya untuk kita mengetahui dasar rumus dari AND, OR, dan NOT ya. Kita menggunakan angka 1 dan 0 ya perbandingannya. Oke, nah di sini ada tabel ya. Kita bisa lihat ada daftar nilai ujian kelas komputer ya di sini. Nah, di sini ada nilai untuk Microsoft Office, desain grafis, dan editing video. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini ada keterangan ya, jika ketiga nilai dari mata pelajaran ini ya, Microsoft Office, desain grafis, dan editing videonya itu di N-kan jika lebih dari nilai 70 ya, maka nanti hasilnya akan seperti apa ya. Kalau misalkan nanti di OR-kan, ini bagaimana? Nah, kalau misalkan kita itu nanti yang lulus nilai rata-rata ya, yang lulus lebih besar dari 75, itu bagaimana ya. Oke, nah kita coba langsung di sini untuk N ya. Oke, maka kalau misalkan di sini ada logikanya 3 ya, maka kita juga harus memasukkan 3 menggunakan if ya. Oke, nah logical testnya di sini kita kasihkan berarti N. Nah N-nya berarti logika pertama ya. Berarti Microsoft Office dulu ya. Microsoft Office-nya di sini berarti kita ambil B4 ya. Oke, B4 ya teman-teman. Oke, kemudian ya B4 itu ya, atau Microsoft Office yang pertama ini adalah harus lebih besar dari 70.
maka langsung ditulis seperti ini ya, lebih besar dari 70. Oke, kemudian ya logika keduanya, titik koma ya. Di sini kita ngikutin rumus yang sudah ada di Excel-nya. Oke, kemudian kita pindah ya, setelah ke B tadi di desain grafis ini di C4 ya, kemudian lebih besar dari 70 juga. Oke, kemudian D4 ya teman-teman, D4 ini juga sama ya, lebih besar dari 70 seperti itu. Oke, kalau sudah teman-teman tinggal tutup kurung ya seperti ini. Oke, kalau sudah ya berarti kita sudah end-kan semuanya ya. Jika ya nilai yang ada di dalam ini hasilnya lebih dari 70 ya, ada B4, ada C4 ya, ada D4. Ini maksudnya D4 ini kan dia Microsoft Office, C4 ini dia adalah desain grafis, dan D4 ini dia adalah editing video ya. Ini maka di sini ya hasilnya kita bisa lihat. Nah, setelah itu kan kita kasih value ya, value benarnya ya, karena di sini kita menggunakan if. Nah, value benarnya kita misalkan contohkan di sini adalah kelulusannya ya. Oke, maka di sini kita kasih lulus, value-nya lulus, kemudian value false-nya ya, ataupun yang salahnya itu adalah tidak lulus. Oke. Nah, maka di sini kurungnya ditutup lagi. Oke, seperti itu. Ya, jadi kita harus bisa lihat ya kurungnya juga. Kalau misalkan di sini ada 1 ya. Nah, ini 1 ya. Berarti ini 1 kurung, di belakangnya juga harus ada 1 kurung ya. Jadi harus ditutup. Nah, di sini di dalam juga ada 1 ya. Di sini juga di belakangnya ada 1. Jadi berpasang-pasangan ya untuk kurungnya. Oke, setelah ini teman-teman ya, kita bisa lihat logikanya ya di sini. Kalau misalkan di sini dari salah satu ini tidak memenuhi kondisi dari lebih besar dari 70 ya untuk nilai yang ada di mata pelajarannya, maka nanti kalau misalkan tidak memenuhi maka dia nilainya tidak lulus. Oke, kita bisa lihat ya. Seperti ini untuk satuan ya. Satuan berarti dia dari Microsoft Office-nya ya, desain grafisnya, kemudian editing videonya. Kita langsung enter saja. Oke, sepertinya dia tipe ya. Oh ya, ini ya kurang 1. Ya, jadi penulisan juga harus karena di sini karakter ya, karakter kita harus menggunakan petik semua. Oke, nah di sini. Oke ya, jadi kita coba lihat ya dari rumus di atas ini Microsoft Office itu 71 ya. Oke, kita cek lagi ya. Sini Microsoft Office itu 71, berarti dia lebih dari 70 ya. Kemudian desain grafis itu dia 89, berarti lebih dari 70 ya, lebih besar. Video editing juga di sini lebih dari 70 ya, 76 itu ya. Berarti di sini kalau misalkan di sini benar, di sini benar ya. Di Office benar, di sini lebih dari 70, lebih dari 70 juga desain grafis, editing videonya juga lebih dari 70, maka nilai benarnya adalah lulus ya. Oke, seperti itu. Kalau misalkan dia salah satunya nggak memenuhi, berarti dia tidak lulus, seperti itu teman-teman. Oke, kita coba ya, kita tarik. Oke, seperti ini. Nah, di sini maka jika ada salah satunya yang di sini ya ini tidak lulus, berarti dia kurang dari 70 ya. Ya, di sini. Kurang dari lebih besar dari 70 ya. Nah, maka nilainya di sini tidak lulus. Nah, ini juga ada salah satu tidak lulus ya, karena salah satunya nggak memenuhi ya. Ini misalkan Microsoft Office-nya jelek nih, tinggal lulus ya.
Nah, kalau misalkan di sini menggunakan salah satu subjek ya ataupun mata pelajarannya. Oke, ini tidak lulus juga. Di sini satunya ada 67 ya, karena kurang dari 70 ya. Tadi kondisinya kita harus lebih besar dari 70. Nah, itu maka untuk kondisi n-nya ya seperti ini. Oke, kemudian di sini ada yang namanya juga OR ya teman-teman. Nah, untuk OR ini teman-teman kita bisa langsung praktekkan ya. Nah, kita bisa lihat di sini kita menggunakan if juga ya. Nah, nanti juga tutup kurungnya berarti 2 ya. Oke, ya di sini berarti sama ya 70 semua. Oke. Ini harus lebih besar dari 70. Kemudian logika keduanya ya, logika pertama dan logika kedua ya. Jadi sebelum titik koma ini adalah hitungannya adalah logika pertama ya. Nah, nanti titik koma lagi ya. Sebelum titik koma lagi berarti dia hitungannya nanti logika kedua ya. Logika pertama, logika kedua. Logika kedua berarti di sini kita desain grafis. Nah, desain grafis juga harus lebih besar dari 70 ya. Itu. Kemudian kita ke logika 3. Ketika kita titik koma ya, tentu dia langsung pindah logikanya. Nah, logika ketiga adalah editing video. Lebih besar dari 70. Ingat ya, ini berarti logika satunya ya adalah Microsoft Office, logika keduanya adalah desain grafis, logika ketiganya adalah editing video seperti ini. Nah, kita bisa langsung tutup ya, tutup kurung 1. Nah, kalau tutup kurung 1 berarti dia cuma nutup untuk yang rumus OR-nya. Nah, untuk rumus if-nya di sini masih ada ya, belum ketutup ya. Artinya di sini true-nya ya masih putih, di sini false-nya juga masih putih. Artinya kita harus isikan keduanya ini. Oke, kalau sudah seperti itu ya teman-teman, di sini kita titik koma dulu kalau sudah ditutup kurung. Nah, baru dia masuk ke rumus if-nya untuk memasukkan value true-nya ya. Nah, di sini value true-nya berarti kita masukkan tadi ya. True-nya berarti adalah lulus. Ya, jangan lupa ya tanda petiknya di atas untuk karakter ya. Kemudian titik koma lagi ya. Kemudian kita tuliskan untuk false-nya. Oke, Anda tinggal mengikuti yang ada di sini ya di rumusnya. Kalau misalkan dia udah biru-biru seperti ini, maka dia siap untuk ditulis ya seperti itu. Oke, maka di sini kita tulis tidak lulus ya, tanda petik lagi. Oke. Nah, kalau sudah di sini teman-teman, di sini false-nya sudah terpenuhi, maka tinggal tutup kurung untuk if-nya. Oke, di sini. Nah, coba kita lihat ya untuk full semuanya ini. Untuk OR itu bagaimana ya? Tadi kan kalau OR itu jika misalkan salah satu kondisinya terpenuhi, maka semua terpenuhi ya. Jadi benar semua seperti itu. Oke, nah di sini jadinya dia lulus semua ya teman-teman. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, untuk OR ini karena tadi dia semua kondisinya ya, walaupun misalkan di sini yang tidak lulus saja di sini ya, misalkan salah satunya jelek, maka di sini jadi lulus ya karena ada yang mendukung di sini. Oke, nah sebenarnya untuk OR ini ya, jika dimasukkan ke dalam untuk penghitungan nilai ini agak kurang cocok ya. Nah, jadi yang kita bisa kalau misalkan menggunakan N ya, tadi kan untuk memenuhi kondisi ya full semuanya ya. Kalau misalkan salah satu yang jelek berarti dia nggak lulus seperti itu. Jadi ini juga boleh sih untuk mendeteksi nilai ya. Jika ada salah satunya yang jelek ya, maka dia langsung ke detect ya, tidak lulus ya seperti itu. Tapi nanti kalau misalkan ini kita kasih merah saja ya. Nah, seperti itu untuk menandai ya. Oke, nah di sini untuk kelulusan ya. Nah, maka di sini kita bisa gunakan ya. Jadi nilai untuk rata-ratanya. Nah, ini yang biasanya digunakan ya. Nah, maka di sini kita gunakan jika ketiganya ini ya nanti rata-ratanya lebih dari 75, maka dia dihitungnya adalah lulus ya.
Nah, kita bisa gunakan rumus if dengan logical testnya menggunakan rata-rata ya, rata-rata dari lebih besar dari 75 ini ya. Kita ambil semuanya dari Microsoft Office, desain grafis, dan editing video. Nah, di sini kita masukkan ya untuk rata-rata itu rumusnya menggunakan average. Nah, di sini kita tulis ya untuk rata-rata yang pertama itu numbernya kita ambil dari sini ya, biar nanti kita langsung dirata-ratakan ya. Kita ambil Microsoft Office-nya, kemudian kita ambil desain grafisnya, kemudian titik koma lagi kita ambil video editingnya. Oke, seperti itu ya. Oke, kalau sudah seperti ini ya teman-teman, nah maka yang di dalam kurung ini ya semuanya ini nanti dia akan merata-ratakan ya. Nah, kemudian sebelum titik koma kita bikin truknya, di sini kita masukkan logikanya dulu ya. Lulus itu lebih besar dari 75. Oke. Jadi sebelum ada pemisah ya di sini titik koma, dia masih ke logical test. Kalau udah titik koma baru masuk ke value truknya ya. Oke, maka di sini kita langsung ambil untuk value true-nya adalah lulus. Kemudian untuk value false-nya tidak lulus ya. Oke ya, kalau sudah di sini teman-teman tutup kurung. Ya, sebelum kita teman-teman enter ya, ini teman-teman harus paham ya tentang yang namanya tutup kurungnya ya. Kalau di sini ada buka kurungnya 2 ya, berarti tutup kurungnya juga. Oke, kemudian teman-teman langsung di enter saja. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal double klik ya. Nah, kalau yang ini nggak ada ya, karena kita ngambilnya juga dari sini. Kita lihat saja. Oke, nah di sini rata-ratanya ya, yang tidak lulus berarti 1. Karena kalau misalkan di rata-rata ya antara 68, 98, 56 itu dia kurang dari 75. Ya, seperti itu. Jadi dia tidak lulus. Ya, selain itu kalau misalkan kita ambil nilai rata-rata dari semuanya ya ini maka lulus. Nah, biasanya yang digunakan untuk penilaian ya yang menggunakan rata-rata ini ya, seperti itu. Tapi untuk kalau misalkan kita mau mendeteksi ya salah satu nilai yang misalkan ada yang jelek ya, ini kita bisa menggunakan logika N ya. Jadi kalau misalkan salah satunya ada yang nilainya jelek ya seperti itu, nah di sini kita bisa lihat kenapa ini nggak lulus, berarti salah satunya ada yang nilainya jelek ya, seperti itu. Nah, kecuali menggunakan kelulusan. Kalau kelulusan itu dia itu nilai dari rata-ratanya ya, dari average-nya semuanya ini. Oke, sekian saja ya tutorialnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Kalau tidak paham silahkan diulang lagi videonya dan diulang lagi sampai teman-teman benar-benar paham ya. Jika suka dengan video ini silahkan like, tombolnya ada di bawah. Komen ya jika ingin teman-teman ada pertanyaan ya, nanti saya akan jawab. Dan kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe untuk membantu kami terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.